Syarat menyolatkan mayat ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu ada 3. Syarat-syarat sholat yang juga menjadi syarat sholat mayat seperti menutup aurat, kemudian suci badan dan pakaiannya, kemudian menghadap ke kiblat. Itu syarat yang pertama. Malam ini yaitu masih berkaitan dengan materi permayitan, yang mana minggu kemarin kita bersama-sama belajar yaitu tentang bagaimana tata cara mengurus mayit. Alladzi yalzamu lil mayit arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wa sholatuhu alaihi wa dafnuhu. 4 perkara yang wajib dilaksanakan bagi kita yang hidup terhadap mayit. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, yang keempat mengkuburkannya. Selesai sebetulnya. Kemudian sedikit ada keterangan mengenai perkapanan, bahwasanya kain kafan itu sebaiknya adalah kain kafan yang berwarna putih. Kenapa sih kain kafan mayit tidak hijau, tidak merah, tidak kuning, mesti putih? Kan begitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbathu min siyabikumul bayad fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih itu. Riwayat Tirmizi dan lain-lain. Karena ada keterangannya, yaitu sabda Rasul Muhammad SAW. Malam ini kita bersama-sama belajar yaitu mengenai poin yang ketiga, menyolatkan mayit. Jadi sabda Rasulullah SAW, sallu ala mautakum, salatkanlah olehmu orang-orang yang mati. Kemudian sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah olehmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dari Salamah bin Al-Aqwa, pada suatu saat kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dibawa seorang mayat. Beliau berkata kepada kami, solatkanlah teman kamu. Jadi memang solat itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Riwayat Bukhari. Syarat menyolatkan mayat ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu ada 3. Syarat-syarat sholat yang juga menjadi syarat sholat mayat seperti menutup aurat, kemudian suci badan dan pakaiannya, kemudian menghadap ke kiblat. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Kemudian syarat yang ketiga, letak mayat itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Kecuali kalau kalau sholat itu dilaksanakan di atas kubur atau mayitnya tidak ada alias sholat gaib, begitu. Kemudian yang berikutnya rukun menyolatkan mayat. Yang pertama yaitu niat.
Yang kedua yaitu takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, rukun menyolatkan mayat yaitu membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'a bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surat Fatihah. Kemudian yang keempat yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang kedua membaca sholawat. Membaca sholawat. Kemudian yang berikutnya yang kelima yaitu mendoakan mayat sesudah takbir yang ketiga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shallaitum 'alal mayyiti fakhlisu lahu du'a. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu menyolatkan mayat, hendaklah kamu ikhlaskan doa baginya. Kemudian yang berikutnya yaitu berdiri jika mampu. Kemudian yang ketujuh memberi salam. Keterangannya dalam hadis Syafi'i yang telah diuraikan yaitu tadi dalam rukun yang keempat. Jadi beberapa sunnah sholat mayit, sunnah ya gitu. Yang pertama yaitu mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Takbir Allah diangkat. Sunnah. Orang diangkat gak apa-apa. Yang kedua yaitu israr, merendahkan suara bacaannya. Bacaannya aja santer-santer. Iya, biasa bae lah. Ngeriang-ngeriang. Kemudian yang ketiga yaitu sunnahnya membaca A'udzubillah, ta'ud. Nah, di sini ada bagaimana perempuan menyolatkan mayat. Sebagian ulama memandang bahwa sholat perempuan atas mayat tidak dapat membayar fardu kifayah kalau laki-laki masih ada. Akan tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa sholat perempuan itu dapat membayar fardu kifayah karena sholat mereka sah. Itu pendapat yang kedua. Yang kedua inilah yang lebih sah dan kuat. Ya karena sholatnya sah ya usah apa-apa. Bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, para sedulur-sedulur yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pentingnya kita itu belajar, apalagi pembelajaran ini berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah keluarga kita. Banyak di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita meninggal dunia karena kita tidak mau belajar, orang ngerti, orang paham, akhirnya ya tidak mau tahu. Padahal ini penting. Ya penting gunung awak dewek lah kononku. Bukan tadi lebih mangel kononku. Ya niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah. Ma'mumah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi mayit yang laki-laki. Yang perempuan Pak Tarian. Sholli ala hadhil mayyitati. Perempuan. Begitu ya. Lamun bisa kun mah bakal bisa mah wis bahasa urang bae lah.
niat abdi nyolatan mayit ya takbirna 4 kali miluan imam karena Allah Ta'ala. Yang penting diniati, jangan sampai kita nggak niat begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita mengarah yaitu menguburkan mayit. Sebelum menguburkan yaitu membawa jenazah ke kubur. Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu dibawa ke kuburan. Dipikul pada 4 penjuru. Berjalan membawa jenazah itu hendaklah dengan segera. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah memikul pada 4 penjuru keranda. Karena sesungguhnya cara yang demikian itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, lamun bisa mah jangan dihilangkan. Sekarang mah banyak mobil, jadi mayitnya naik mobil, kan begitu. Iya, tapi sebelum naik ke mobil itu dipikul dulu. Jadi supaya kita tetap dapat sunnah. Jadi itu riwayat Ibnu Majah. Kemudian berjalan mengantarkan jenazah adalah suatu amal kebaikan. Caranya, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mengantar jenazah itu sebaiknya berjalan lebih dahulu. Sebaiknya berjalan lebih dahulu dari mayat. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat sebaiknya orang yang mengantar itu berjalan di belakang mayit. Itu mazhab Abu Hanifah. Alasannya ya masing-masing punya alasan. Yang pertama yaitu dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Itu alasannya. Kemudian sabda Rasul yang artinya berjalan di belakang jenazah lebih baik sebagaimana sholat berjamaah. Lebih baik daripada sholat seorang diri. Jadi masing-masing punya alasan. Arek diharap mangga lah, arek dipengker ya oleh kononku. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, menguburkan mayat. Ini hukumnya fardu kifayah. Kewajiban yang keempat ini terhadap mayat ialah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat yaitu tadi fardu kifayah atas yang hidup. Jadi kefarduan kifayah itu atas yang hidup. Kemudian dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau. Kira-kira jangan sampai tercium baunya. Tidak tercium busuk mayat itu. Dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat kuburan itu. Jadi jangan sampai tercium baunya, jangan sampai mudah terbongkar oleh binatang buas. Kemudian Ana Amr ibn Sa'din qala alhidu li lahdan wa angsibu alayya libna nasban kama suni'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Sa'id, ia berkata, buatkan olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat ke dalam lahat atau lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Meletakkan mayat miring madhep kiblat itu disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah
dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur. Beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur. Yang pertama, ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunnah menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya. Kalau mayat itu perempuan. Kalau mayat itu perempuan. Kemudian kuburan itu sunnah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa agar diketahui. Kemudian kuburan lebih baik didatarkan daripada dimunjungkan. Kemudian yang berikutnya, menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya, di cirian. Besar patok arep batu lah. Sementing supaya kaciri. Eta sunah eta gitu. Kemudian menaruh kerikil atau batu kecil-kecil di atas kuburan. Dari Ja'far bin Muhammad melalui bapaknya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menaruh batu kecil kerikil di atas kuburan anaknya, yaitu Ibrahim, riwayat Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Meletakkan daun yang masih basah. Kembang lah gitu. Keterangannya yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan demikian. Kanjeng Nabi dulu pernah mengerjakan hal yang demikian, yaitu menaruh daun kelapa yang masih basah. Kemudian menyiram kuburan dengan air. Dari Ja'far bin Muhammad melalui bapaknya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiram kuburan anaknya Ibrahim. Kanjeng Nabi gak pernah. Maka itu hukumnya sunnah. Kemudian sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunatkan berhenti sebentar untuk mendoakannya. Terus beres, berhenti sebentar untuk mendoakannya, memintakan ampun dan minta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Dari Utsman, Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri lalu bersabda, mintakanlah ampun saudaramu dan mintakanlah supaya ia berketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia sekarang sedang ditanya. Riwayat Abu Dawud dan Hakim. Sedulur-sedulur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mengenai bagaimana caranya menguburkan mayat. Jadi mulai mengantarkan jenazah, jadi banyak pahala. Bahkan ada salah keterangan, barang siapa yang takziah menyaksikan dari mulai memandikannya, mengkafaninya, ikut menyolatkannya, ikut mengantarkan jenazah ke tempat kuburan, mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Amin. Kemudian yang berikutnya ada juga larangan yang bersangkutan dengan kuburan. Jadi ada beberapa hal yang dilarang. Yang pertama yaitu menembok kuburan. Mentang-mentang orang kaya banyak duit, kuburnya digali, ditembok. Oh, hebat. Angger bae ditembok ke malaikat para keder. Yang kedua, duduk di atas kuburan. Kemudian membuat rumah di atasnya, membuat tulisan-tulisan di atasnya, dan yang kelima membuat pekuburan menjadi masjid.